Nah, sekarang kita masuk jenis stabilitas berikutnya, yaitu stabilitas mikrobiologi. Kita masuk ke pedoman dulu ya. Jumlah mikroba dalam obat dapat mempengaruhi kualitasnya, baik karena proses pembuatan maupun karena paparan lingkungan selama pemakaian. Nah, produk akhir obat dapat mengandung mikroflora yang berasal dari satu atau lebih sumber, misalnya dari bahan baku, dari peralatan pemrosesan, kemudian dari lingkungan, baik maupun dari air yang digunakan untuk proses pembuatan ya, serta dari SDM pada pabrik tersebut. Ketidakstabilan mikrobiologi obat merupakan parameter penting dalam mengevaluasi kualitas dan kinerja produk ya. Yang mana ketidakstabilan tersebut dapat menyebabkan perubahan sifat fisikokimia produk, yang mana pada gilirannya dapat mempengaruhi umur simpan produk atau mungkin dapat mengancam jiwa dalam kasus-kasus tertentu ya untuk stabilitas mikrobiologi nih. Nah, ketidakstabilan mikrobiologi ini dapat mempengaruhi bentuk sediaan steril maupun sediaan non-steril. Kontaminasi mikroba dapat menyebabkan beberapa perubahan yang mempengaruhi kualitas obat-obatan dan kosmetik, yang mana perubahan ini dapat berupa fisik, kimia, atau keduanya yaitu fisik-kimia, sehingga tidak layak untuk digunakan. Nah, ini adalah beberapa sumber kontaminasi mikroba, misalnya dari sumber air, yaitu dari bakteri gram negatif, ya ada Pseudomonas, kemudian Xanthomonas, Flavobacterium. Kemudian dari udara, yaitu biasanya adalah jamur ya, jamur dan juga bakteri, misalnya jamur jenis Penicillium, Aspergillus ya. Kemudian untuk jenis bakterinya adalah bakteri Bacillus dan juga bisa juga dari ragi. Oke. Kemudian untuk bahan mentah, nah jenis kontaminasi mikrobanya misalnya pada spesies Micrococi ya. Kemudian untuk kontaminasi mikroba dari pati misalnya berasal dari jenis mikroba coliforms. Kemudian untuk pigmen berasal dari kontaminasi mikroba jenis Salmonella. Oke, kemudian untuk gums, nah jenis kontaminasi mikrobanya dapat berasal dari Actinomyces. Kemudian untuk produk hewan ya, nah ini dapat berasal dari kontaminasi mikroba Salmonella dan juga coliform. Oke, selanjutnya untuk sumber personel atau SDM. Nah, kontaminasi mikroba ini dapat berasal dari mikroba jenis coliform, kemudian Staphylococcus dan juga Streptococcus. Nah, sekarang apa saja akibat kontaminasi mikroba? Yang pertama adalah perubahan aktivitas tentunya, kemudian perubahan penampilan ya, kemudian hilangnya konsistensi dan juga pemisahan fase. Oke, kita bahas dulu akibat yang pertama dari kontaminasi mikroba, yaitu perubahan aktivitas ya. Nah, untuk serangan mikroba pada obat-obatan dan kosmetik ini dapat menyebabkan perubahan aktivitas biologi dari bahan aktif ya. Yang mana hilangnya aktivitas bahan aktif disebabkan karena terjadinya pembentukan zat toksik. Jadi, yang terbentuk adalah zat toksik sehingga konsentrasi bahan aktif yang menurun dan juga menyebabkan potensi bahan aktif tersebut juga menurun ya. Oke, nah misalnya di sini untuk bahan farmasi kafein ya. Biasanya mikroba pendegradasinya adalah jamur, yang mana hasil zat toksiknya adalah teofilin atau 1,3 dimetil santin ya. Yang mana toksisitas dan efek farmakologisnya lebih tinggi daripada kafein. Kemudian untuk hidrokortison, nah, mikroba pendegradasinya biasanya adalah Clostridium. Bisa Clostridium herbarum dan juga Clostridium resinae. Hasil zat toksiknya adalah Andros 4N ya, biol 317 dion. Nah, ini terjadi karena enzim oksidatif ya. Kemudian untuk bahan farmasi asam asetil salisilat atau aspirin, mikroba pendegradasinya adalah biasanya jenis bakteri Acinetobacter iwoffi ya, yang mana akan mengalami degradasi melalui hidrolisis karena esterase interseluler terlarut dari Acinetobacter iwoffi. Oke, kemudian bahan farmasi atropin sulfat
Mikroba pendegradasinya biasanya adalah Pseudomonas, yang mana akan menghasilkan hasil zat toksik berupa asam tropik dan juga tropin. Kemudian bahan farmasi progesteron, mikroba pendegradasinya adalah jamur spesies Penicillium dan Aspergillus ya. Nah, untuk progesteron ini diubah menjadi testosteron asetat dengan oksidasi 20 keton menjadi 17 beta asetat. Oke, akibat selanjutnya dari kontaminasi mikroba adalah perubahan penampilan. Kontaminasi mikroba dapat membawa dampak yang signifikan pada tampilan visual obat-obatan dan kosmetik ya. Yang mana tanda kontaminasi mikroba dari alga, kapang, ragi, dan juga bakteri. Yang pertama, penampilan menjadi lebih keruh, kemudian terdapat pembentukan pelikal pada larutan ya, dan juga pembentukan koloni berwarna pada permukaan sediaan padat. Oke, kemudian akibat selanjutnya dari kontaminasi mikroba adalah perubahan konsistensi ya. Yang mana untuk kualitas sediaan semi solid dan kosmetik itu dapat kita lihat dari konsistensi sediaan tersebut ya. Di mana sifat rheologi akan menentukan laju pelepasan bahan aktif. Serangan mikroba pada sediaan farmasi dapat mengakibatkan hilangnya konsistensi yang disyaratkan sehingga produk tersebut tidak lagi layak secara estetis dan juga secara terapeutik. Nah, contohnya adalah jenis mikroba Aspergillus, kemudian Fusarium, dan juga Penicillium. Ini akan mengakibatkan perubahan konsistensi dari thick to slippery liquid ya. Jadi bentuknya atau konsistensinya akan menjadi lebih cair ya, lebih licin. Pada kosmetik yang mengandung selulosa karena kerja enzim hidrolitik seperti eksobeta 1,4 glukanase, kemudian enzim endobeta 1,4 glukanase dan juga enzim beta glukosidase pada kristal selulosa. Oke, akibat berikutnya adalah pemisahan fase. Pemisahan fase ini terjadi pada sediaan emulsi seperti krim dan lotion ya. Jenis mikroba pendegradasinya adalah P. aeruginosa, Pseudomonas aeruginosa, kemudian Aspergillus flavus, Aspergillus niger, dan juga Trichoderma viridea mengakibatkan pemecahan emulsi. Nah, di sini misalnya adalah mencairkan gelatin, memecah hidrokarbon dan lemak ya. Jadi emulsinya dia lebih pecah. Nah, kemudian untuk jenis mikroba ini juga akan menghasilkan bau busuk. Emulsi minyak yang dibuat dengan menggunakan surfaktan non-ionik dengan pH 7,5 hingga 8,5 ini lebih rentan terhadap serangan Pseudomonas daripada emulsi yang dibuat menggunakan surfaktan anionik dan juga surfaktan kationik. Jadi sebaiknya digunakan surfaktan anionik atau kationik ya. Nah, sekarang bagaimana pendekatan untuk melawan ketidakstabilan mikroba? Yang pertama adalah dengan peningkatan efikasi paraben ya. Misalnya yaitu dengan membuat konsentrasi total yang lebih rendah dari kombinasi paraben. Jadi paraben itu kan ada metil, etil, propil, dan lain sebagainya. Nah, jenis paraben tersebut dikombinasi ya. Dikombinasi dari metil, etil, dan propil, kemudian konsentrasi totalnya lebih rendah, sehingga akan menghasilkan aktivitas antimikroba yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan nanopartikel perak, ya, yang mana jenis mikroba yang pernah diuji adalah, misalnya untuk jenis bakteri, ada bakteri E. coli, bakteri Pseudomonas aeruginosa, kemudian bakteri Staphylococcus aureus, ya. Kemudian untuk jenis jamur, nanopartikel perak ini dapat menangkal jenis jamur Candida albicans, Aspergillus niger, kemudian Penicillium acinitrium, dan Aerobasidium pungulans ya. Kemudian nanopartikel perak ini juga dapat menangkal bakteri yang didapatkan pada suspensi limbah ya, misalnya pada drainase dapur ya, pada filter dapur drainase. Oke. Kemudian untuk pendekatan yang ketiga, kita dapat menggunakan zinc oksida atau ini juga bisa dalam bentuk nanopartikel ya, nanopartikel zinc oxide.
Nah, untuk aktivitas antimikroba dari zinc oxide ini didasarkan pada pembentukan spesies oksigen reaktif dan kontak langsung dengan dinding sel menyebabkan penghancuran mikroba ya. Nah, karena aktivitas antimikroba yang tinggi dan toksisitas yang rendah, maka zinc oxide ini dapat digunakan sebagai pengawet. Oke. Jadi untuk jenis nanopartikel, kita dapat menggunakan nanopartikel perak dan juga dapat menggunakan zinc oxide ya dalam bentuk bukan nano maupun dalam bentuk nanopartikelnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke pengawet ya. Apa itu pengawet? Pengawet merupakan senyawa alami atau sintetis yang ditambahkan ke dalam sediaan farmasi atau kosmetik untuk mencegah kerusakan karena pertumbuhan mikroba. Persyaratan pengawet yang digunakan adalah yang pertama dia harus kompatibel dengan eksipien lainnya, dengan bahan-bahan lainnya. Kemudian yang kedua dia harus stabil pada rentang suhu dan pH yang luas. Kemudian yang ketiga tidak menimbulkan reaksi merugikan lainnya ya. Dan yang keempat adalah selama formulasi sediaan multifase, maka senyawa harus tetap pada fase aqueous. Nah, di sini adalah beberapa jenis pengawet yang digunakan pada sediaan farmasi. Misalnya untuk sediaan farmasi oral, pengawet yang digunakan bisa berupa sodium benzoat, asam benzoat, kemudian sodium dan potasium ya, kemudian sorbic acid, kalsium laktat, dan paraben misalnya metil paraben, etil paraben, dan juga propil paraben. Kemudian untuk sediaan farmasi topikal, pengawet yang biasa digunakan adalah cetrimid, kemudian asam benzoat, timerosal, imidurea, vinyl salisilat, klorhexidin, kemudian benzalkonium klorida, EDTA, dan juga klorokresol ya. Kemudian untuk sediaan farmasi jenis nasal, nah ini pengawet yang digunakan adalah klorbutanol, kemudian EDTA, benzalkonium klorida, potasium sorbat, klorokresol, dan juga fenilkarbinol. Kemudian untuk jenis sediaan farmasi parenteral, nah untuk jenis sediaan ini, jenis pengawetnya adalah kita bisa menggunakan metil paraben, etil paraben, propil paraben, butil paraben, maupun kombinasi dari paraben-paraben ini ya. Kemudian ada klorhexidin, formaldehid, kemudian bensil alkohol, dan juga timerosal. Oke. Kemudian untuk sediaan farmasi optalmik, nah pengawet yang biasa digunakan adalah EDTA, kemudian benzalkonium klorida, asam benzoat, kemudian imidurea, poliaminopropil biguanid ya, dan biguanida, kemudian asam borat, timerosal, klorhexidin, dan juga sodium perborat. Oke, ini sumbernya adalah dari jurnal Dow et al. Tahun 2017 ya. Jadi untuk referensi materi dari stabilitas mikrobiologi ini saya dapatkan dari jurnal mengenai stabilitas mikrobiologi review ya, review dari stabilitas mikrobiologi yang ditulis oleh Dow et al. Tahun 2017. Oke, nah sekarang apa itu stabilitas terapi? Nah, untuk stabilitas terapi ini berhubungan dengan efek terapi yang tidak berubah selama waktu simpan sediaan ya. Sedangkan untuk stabilitas toksikologi, nah ini adalah ketika tidak terjadi peningkatan toksisitas yang bermakna selama waktu simpan. Misalnya tidak terbentuk senyawa epi dan anhidrol dalam suspensi tetrasiklin. Oke, terima kasih. Sekian saja penjelasan saya mengenai stabilitas fisika dan juga stabilitas mikrobiologi obat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.